Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali nih di channel Study Student bersama saya Sobriansyah. Dan pada video kali ini kita masih belajar tentang pemrograman web dasar. Kita masuk di pembelajaran video ke-21. Kita akan belajar tentang background and borders atau latar belakang dan perbatasan gitu ya, atau batas. Nah, tapi sebelum itu teman-teman semuanya, saya akan berterima kasih dulu kepada sponsor kita di video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia web hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan beragam, mulai dari unlimited hosting, cloud VPS, domain, sampai layanan website instan. Ada banyak keunggulan Niaga Hoster, di antaranya harga yang terjangkau dengan kualitas hebat, sehingga kita mendapat fitur yang lengkap mulai dari auto install WordPress, cPanel, hingga SSL gratis. Niaga Hoster juga menjamin server yang uptime, sehingga website kita selalu online setiap saat. Keunggulan lainnya yaitu hosting super cepat diimbangi dengan keamanan website ekstra, yang memungkinkan website kita terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Tidak hanya itu, Niaga Hoster juga mempunyai tim support yang selalu sedia membantu kita kapan saja ketika kita mempunyai kendala atau permasalahan. Cukup dengan mengklik tombol live chat di pojok kanan bawah pada website dan tulis serta kirim kendala kita, tim support Niaga Hoster langsung sigap membantu kita. Dan saat ini, Niaga Hoster memberikan diskon yang sangat besar up to 75% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% lagi, sebelum checkout teman-teman bisa masukkan kode kupon SWSKUI, lalu tekan tombol gunakan. Jadi lumayan banget, kita dapat potongan harga berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi cari web hosting untuk website atau aplikasi teman-teman, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkap. Mengingat perkembangan zaman yang serba IT, upgrade sekarang dan awali kesuksesan Anda bersama Niaga Hoster. Oke teman-teman semuanya, jadi untuk referensi yang saya ambil dari slide ini, saya tetap ambil dari developer Mozilla ya, untuk kita belajar background and borders. Dan pembelajaran mengenai backgrounds and borders ini adalah bagian dari materi building blocks di belajar CSS. Gitu teman-teman semuanya. Dan untuk pembelajaran kita kali ini sifatnya teoritis ya, walaupun sebenarnya banyak banget yang harus kita praktekin, tapi berhubung saya internetnya agak-agak, jadi saya harap nanti teman-teman ikutin aja codingannya. Ini nggak terlalu susah kok, saya rasa gampang banget gitu. Oke lanjut ya, pembahasan kita ada banyak banget teman-teman semuanya, jadi saya harap juga teman-teman siapkan kopi dan cemilannya biar nggak boring. Ada beberapa pembahasan, banyak banget yang sudah saya bilang tadi. Kita akan menerapkan background warna, kemudian background gambar gitu ya. Kemudian kita nanti akan mengontrol background repeat atau perulangan pada background. Kemudian mengatur ukuran pada background image, kemudian positioning the background image. Kemudian nanti juga kita akan belajar membuat background dengan gradasi warna gitu. Kemudian nanti kita juga bisa memberikan multiple background image atau memberikan lebih dari satu background image pada satu objek atau satu elemen. Kemudian nanti kita belajar tentang background attachment, background shorthand property, dan yang terakhir mengenai borders. Borders ini cuman ya sedikit lah yang bakal kita bahas, karena untuk borders kita sudah bahas secara lengkap atau bahkan hampir lengkap di video sebelumnya. Gitu. Oke ya teman-teman semuanya. Untuk yang di sini dulu pengantarnya. Jadi pada background and borders ini kita tuh mau belajar apa, kan gitu. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan melihat beberapa hal kreatif yang dapat kita lakukan dengan latar belakang dan batas CSS atau dengan background dan borders di CSS. Nah, dari menambahkan gradient gitu ya, menambahkan gradient atau gradasi warna, kemudian kita juga nanti menambahkan background image atau background gambar dan sudut membulat. Nah, latar belakang atau background dan border adalah jawaban untuk banyak pertanyaan gaya di CSS. Gitu. Nah, terus untuk prasyaratnya nih. Prasyaratnya gampang banget. Teman-teman sudah akrab atau sudah familiar menggunakan komputer dan sudah menginstal aplikasi yang dibutuhkan, kemudian mengetahui atau mempunyai pengetahuan dasar tentang bekerja dengan file, bisa membuat file, delete file, kemudian rename file gitu-gitu, harusnya teman-teman juga udah paham. Kemudian sudah belajar tentang HTML.
dan sudah belajar tentang bagaimana CSS itu bekerja pada bagian CSS first step gitu. Dan tujuannya nih, tujuan kita belajar untuk apa? Oke, untuk mempelajari cara menata latar belakang atau background dan border pada kotak gitu. Karena kita tahu semua elemen di HTML itu sebenarnya berbentuk kotak-kotak kan gitu. Sip ya teman-teman semuanya. Kita masuk di yang pertama dulu, yaitu background color, atau kita bisa memberikan background warna di kotak kan gitu. Jadi gampang, background color kita mau mendefinisikan warna latar belakang. Oke, latar belakang warna menggunakan properti background color. Gampang banget untuk properti CSS-nya. Nah, nilainya kita bisa berupa heksadesimal, oke, RGB, atau bahkan ada RGBA kalau kita mau 8 digit. Oke, 2 digit terakhir adalah alpanya atau tingkat transparansinya, atau bahkan kita bisa menggunakan fungsi RGB atau RGBA. Gampang banget. Contoh kasusnya seperti ini. Misalnya saya punya 4 kelas atau 4 div yang saya kasih kelas box 1, 2, 3, dan 4. Oke. Box 1 saya kasih background colornya biru seperti ini, pakai heksadesimal tanpa alpha. Nah, yang kedua, untuk box yang kedua yaitu yang ini. Oke ya. Box kedua yang ini saya kasih untuk background colorsnya sama kayak yang di atas, tapi saya kasih alpanya 50%. Gitu. 80 itu diartikan kalau di heksadesimal artinya 50% gitu untuk alpanya. Walaupun saya rasa untuk kalau kita mau ngasih alpha pada warna harusnya pakai RGBA aja biar kita nggak ngitung manual segimana atau seberapa alpanya atau tingkat transparansinya gitu. Untuk box 3 saya set warnanya sama seperti box 1, cuman bedanya ini adalah unsur RGB. R-nya adalah 66, green-nya adalah 135, dan untuk blue-nya 245 gitu. Untuk yang box 4 sama kayak box 3, cuman saya kasih untuk tingkat transparansinya 0,5, jadi 50%. Oke, jadi box 1 sebenarnya sama dengan box 3, dan box 2 sama dengan box 4. Cuman cara penulisannya beda. Kalau box 1 pakai heksadesimal untuk nilainya tanpa alpha, kemudian kalau box 2 heksadesimal dengan alpha. Kalau box 3 itu pakai fungsi RGB tanpa alpha karena nggak ada A-nya. Kemudian kalau box 4 itu dengan RGBA dengan alpha. Alpanya 0,5 atau tingkat transparansinya adalah 0,5 atau 50%. Gitu. Gampang banget ya. Mudah-mudahan gampang. Oke, kemudian lanjut ke background image. Untuk mendefinisikan gambar latar belakang menggunakan properti background image, properti CSS background image. Nilainya berupa fungsi URL, dan URL ini nanti di dalam kutipnya kita taruh source dari gambar kita itu di mana. Langsung ke studi kasus. Misalnya, untuk box 1, oke, ini boleh ditimpa ya, boleh ditimpa nih. Background image-nya saya arahkan ke star.png. Nah, tapi kita harus tahu kalau kita ngarahnya langsung ke star.png atau gambar kita apa, gitu, itu sifatnya lokal. Beda cerita dengan yang box 2. Box 2 saya taruh untuk URL-nya itu online atau absolute. Kita udah belajar tentang relatif path dan absolute path di HTML. Ini sama aja konsepnya. Gitu. Saya ambil dari Unsplash. Hasilnya seperti ini. Gitu. Dan kalaupun di background gitu ya, atau di kita ngasih background, itu background color sama background image boleh. Dan hasilnya background image itu akan ditaruh di depan background color. Contoh, di sini start.png, start gitu ya, atau bintang-bintang-bintang, di belakangnya itu masih ada background image-nya. Gitu. Kalau background image kita transparan, ya hasilnya kayak ini nih, star. Gitu, ketahuan background color-nya. Tapi kalau itu gambarnya adalah JPEG, oke, itu kan nggak ada background transparansinya, maka background color-nya ketutup. Tapi masih ada gitu. Mudah-mudahan paham nih. Kemudian nih, controlling the background repeat. Jadi kalau kita tahu tadi di startnya itu repeat ya, atau berulang. Untuk mengontrol perulangan pada latar belakang gambar, menggunakan properti CSS background repeat. Value-nya boleh no repeat, boleh repeat X atau repeat sumbu X aja atau horizontal. Kemudian repeat Y atau repeat min Y untuk memberikan
pengulangan pada sumbu Y, sumbu horizontal, sumbu vertikal. Kemudian kalau repeat aja itu untuk memberikan perulangan background, oke, pada sumbu horizontal maupun vertikal, pada sumbu X maupun sumbu Y. Gitu. Nah, secara default itu background repeat nilainya adalah repeat. Makanya kalau kita lihat sebelumnya itu background untuk startnya itu dia perulangan ke kanan dan ke kiri. Sumbu X dan sumbu Y. Tapi kita bisa kontrol. Contoh, kalau di sini untuk box 1 itu saya set background repeatnya no repeat. Jadi tidak ada perulangan. Nah, ini nih. Nah, ini akan terjadi teman-teman semuanya kalau background kita itu lebih kecil dari ukuran boxnya. Makanya tadi kalau lebih kecil diulang terus sampai mentok. Kan gitu. Sip ya teman-teman semuanya. Kalau udah mentok kayak yang ini, box 2 ya udah nggak ada perulangan. Kan udah terpenuhi semua boxnya atau semua sisi boxnya. Gitu. Kalau gambarnya lebih besar dari boxnya. Kita lanjut kalau udah paham. Mudah-mudahan paham nih. Lanjut ke sizing the background image atau mengatur ukuran background gambar. Ada kalanya background image dan kotak itu mempunyai ukuran yang berbeda. Contoh, kalau kita punya kotak itu width-nya atau lebarnya itu 100 dan height-nya 100, gambar kita itu mungkin lebih kecil atau lebih besar ukurannya dari kotak yang kita kasih background image. Contoh yang tadi kayak start atau gambar bintang. Gambar bintang itu malah gambarnya itu lebih kecil dari yang dikasih background atau boxnya. Sedangkan untuk yang box kedua tadi gambarnya lebih besar dari ukuran boxnya. Nah, topik kali ini akan membahas bagaimana mengatur background image agar menyesuaikan tepi dari kotak teman-teman semuanya. Menggunakan properti background size, mempunyai nilai contain atau cover. Bahkan untuk mengatur manualnya kita bisa mengatur width dan height-nya. Kalau kita ngisi contain, background akan berusaha menyesuaikan posisinya ke tepi kotak dari sumbu terdekat. Resikonya, background akan dilakukan perulangan agar memenuhi kotak. Sedangkan kalau cover, background berusaha menyesuaikan posisinya ke tepi kotak dari sumbu terjauh. Resikonya, sebagian background tidak terlihat karena kotak sudah dipenuhi. Pemahamannya makin ngambang nih, langsung ke studi kasus. Ini contoh. Box 1 tadi kita set untuk background itu nggak repeat ya atau tidak ada perulangan seperti ini. Misalnya kita contohkan di box kedua dan box ketiga. Box kedua background size-nya saya atur cover. Sedangkan box 3 background size-nya saya atur contain. Ya teman-teman semuanya ini punya background yang sama nih atau gambar background yang sama. Nah kalau kita lihat di yang contain ini ada perulangan sedikit. Kenapa? Karena gambarnya ini ukurannya atau orientasinya landscape ya. Jadi landscape ditarik di sini udah dapet. Udah dapet. Resikonya adalah karena yang bawah tidak terpenuhi, maka dilakukan perulangan. Nah, sedangkan kalau cover itu ditariknya sumbu terjauh. Ditarik terus udah mentok. Belum, tapi sumbu terjauhnya bawah, maka tarik lagi ke bawah. Gitu, resikonya adalah sebagian background image nggak terlihat. Nah, kita lihat di sini nih. Ini handphonenya nggak kelihatan di sini. Karena apa? Karena dia narik sumbu terjauh, yaitu yang bawah. Gitu, tarik lagi sampai yang bawahnya penuh. Makanya di sini terlihat bahwa tidak ada perulangan. Nah, sedangkan kalau yang contain itu dilakukan sizing dari sumbu yang terdekat aja. Udah mentok nih bagian kanan ya udah. Bawahnya dilakukan perulangan. Kalau yang box 2 atau yang size-nya adalah cover, itu udah ketemu sumbu terdekat, itu nggak diperbolehkan. Atau bahkan lanjut lagi sampai sumbu terjauhnya, yaitu yang bawah, itu sampai. Gitu, resikonya ada beberapa gambar atau bagian dari background yang tidak terlihat. Nah, kalau ini terlihat semua, tapi resikonya repitasi. Atau resikonya adalah perulangan. Contoh lain misalnya gini. Tadi kan gambarnya kita adalah landscape, sekarang kita pakai yang portrait. Gitu. Contoh kita pakai gambar yang portrait, yang box 2 cover, yang box 3 itu contain. Nah, ini gambarnya murni seperti ini, ditarik sampai nih sumbu terdekatnya yaitu yang bawah. Nah, resikonya kalau kita set dia atau nggak ngeset repeatnya kan otomatis repeat dia. Gitu.
repeat. Nah, ini kita set no repeat. Nah, jadi ukuran aslinya segini. Sedangkan kalau kita set ke cover, thread, udah sampai bawah, kayak gini. Oh, belum, dia ngeset sumbu terjauhnya sampai mentok. Nah, sumbu terjauhnya adalah yang kanan, di set dia thread. Makanya dia endingnya di sini. Dia penuh. Resikonya adalah yang bawah nggak kelihatan. Tapi kalau contain, itu kalau udah sumbu terdekatnya mentok di sisi sebelah mana, bawah atau kanan, gitu ya, itu diudahin, gitu. Makanya nanti resikonya ada repitasi atau perulangan, gitu. Silakan ditentukan teman-teman semuanya mau sizing contain ataupun cover. Bahkan kita bisa ngatur secara manual, misalnya di sini box 1, background size-nya untuk width-nya 150 dan height-nya 50 pixel, gitu. Aman ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan aman nih. Sekarang kita akan belajar mengatur posisi dari background image. Untuk memilih posisi di mana gambar latar belakang muncul pada kotak tempat itu diterapkan menggunakan sistem koordinat di mana sudut kiri atas kotak adalah 0,0 dan kotak diposisikan sepanjang sumbu horizontal X dan vertikal Y, gitu. Ini agak matematika ya, tapi nggak apa. Jadi secara default teman-teman semuanya, gambar yang kita set atau background yang kita set itu akan berada di kiri dan atas, kiri atas. Ini mulai dari sini nih, mulai dari gini. Oke, tadi kita lihat tuh, baru ketika di sizing larinya kayak gini. Bukan dimulai dari sini. Kalau kita lihat start.png kita tadi, itu kan mulainya dari kiri atas gitu. Oke, bukan dari tengah ataupun bahkan dari kanan atas, kiri bawah, ataupun bahkan kanan bawah. Kan gitu. Nah, kita bisa ngatur posisinya teman-teman semuanya menggunakan properti background position. Nilai defaultnya adalah 0,0 atau 00. Dari sumbu X-nya, oke, itu 0, jadi mentok ke kiri. Dari sumbu Y-nya 0 atau topnya. Jadi mulainya dari sini. Sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 0 juga. Nah, dia di pojok kiri nih. Gitu. Mudah-mudahan paham. Background position adalah shorthand dari background position X dan background position Y yang memungkinkan kita menyetel nilai sumbu berbeda satu per satu. Gitu. Makanya di sini di background position itu value-nya ada dua. Vertikal atau horizontal dulu, vertikal gitu. Kalau mungkin kita mau ngeset satu-satu, ya udah background position X, sumbu X-nya mau kita atur berapa gitu ya. Kemudian sumbu Y-nya kita mau atur berapa dengan properti CSS background position Y. Nah, tapi kita bisa ngatur shorthand-nya menggunakan background position aja. Kalau kita mau ngatur sekalian sumbu X sama Y-nya. Atau bahkan teman-teman semuanya, kita itu nggak harus ngatur menggunakan angka, tapi ada keywordnya. Contoh, background position top. Jadi otomatis dia untuk sumbu horizontalnya, leftnya itu 0, jadi sini. Dan top, mulai dari atas. Bottom, jadi dia leftnya 0, mulai dari bottom. Left, jadi dia left aja. Gitu. Right, bahkan center. Nah, kalau center ini dia center horizontal dan center vertikal. Sehingga dia nanti mulainya dari tengah. Gitu. Menggunakan image bisa multiple image dan ada beberapa value yang lain. Gitu. Oke, teman-teman semuanya. Kita coba ke studi kasus gitu ya. Contoh di box 2 saya atur untuk positionnya bottom right. Nih, dia kan mulai dari sini nih. Udah bottom right lagi di sini. Gitu. Paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Bisa kombinasi, ini boleh terbalik-balik. Right bottom boleh, kemudian left bottom boleh, center boleh, dan lain-lain. Gitu. Kemudian untuk box 3, karena berhubung ini background size-nya adalah contain, oke, dan no repeat, kita coba atur background position-nya 20. Oke, jadi untuk kirinya itu 20 digeser, dan untuk atasnya digeser 50. Gitu. Jadi kalau 2 kayak gini, itu berarti ngaturnya adalah yang kiri mau digeser seberapa, yang atas mau digeser seberapa. Tapi kalau kita mau geser pada bagian bawah dan kanan gimana? Gampang aja. Ini boleh terbolak-balik ya teman-teman, soalnya bottom 50 baru right 20 boleh. Misal, untuk right-nya saya
akan kasih 20 pixel. Jadi dari right saya atur 20 pixel. Dari bottom saya atur 50 pixel. Boleh gitu, asalkan keywordnya nggak kebalik, 20 pixel right, 50 pixel bottom, nggak boleh. Keywordnya apa, right atur seberapa, baru keywordnya apa lagi, atur seberapa gitu. Bottom 50 baru right 20 boleh, atau seperti ini pun nggak masalah. Silahkan nanti dicoba-coba. Kalau nggak ngefek berarti keywordnya kurang benar gitu. Aman ya. Kita lanjut ke membuat gradasi background warna, gradient backgrounds. Untuk membuat background gradasi warna, menggunakan properti background image. Nah ini, tadi ketika kita akan menempatkan gambar pada background kita menggunakan background image, tapi nilainya berupa URL atau fungsi URL. Nah, tapi dengan kita menggunakan background image dan fungsinya, beberapa ini linear gradient, radial gradient, dan lain sebagainya, ini akan menghasilkan gradasi warna background. Nah, background gradasi bisa dicampur dengan background warna biasa gitu. Untuk selengkapnya teman-teman bisa kunjungi ini karena untuk pembelajarannya cukup banyak sekali gitu. Kita akan lebih fokus ke linear background dan radial background. Kita contohkan di sini untuk yang linear gradient dulu. Oke, linear gradient. Contoh nih, untuk box 1 saya set background image-nya menggunakan fungsi linear gradient dari warna merah ke biru gitu misalnya. Nah, secara default gradasinya atau gradientnya atau gradasinya itu dari atas ke bawah. Jadi dari merah ke biru kan kayak gini. Kalaupun nanti kita kasih koma lagi, oke, kemudian warna boleh bahkan sampai berapapun. Jadi nanti secara default dari atas ke bawah warna merah, kemudian biru, kemudian kalaupun kita mau hijau ya hijau dan lain sebagainya boleh. Atau nih bahkan kalau kita mau kayak ada degree-nya atau derajatnya, kita mau ngatur dari mana ke mana, kita bisa pakai satuan turn gitu. Warna apa, warna apa, warna apa, warna apa lagi. Nah, kalau 0,25 itu akan mulainya dari kiri ke kanan. Atau bahkan kita pakai keyword to left bottom, atau bacanya kan ke bottom left atau ke kiri bawah gitu. Jadi mulainya dari kanan atas ke kiri bawah. Gitu, warnanya boleh berapa. Gitu. Ini berhentinya dia di 50% atau mulainya dari 50%. Nah, di sini. Baru mulai. Boleh. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di link ini nih. Oke, untuk belajar fungsi linear gradient karena kita bisa mengisikan beberapa nilai yang lebih bervariatif. Dan untuk kita ngatur sudutnya teman-teman semuanya, atau apa tuh namanya, sudut 90% atau 45%, kita bisa pakai satuan degree atau di sini singkatnya adalah dig gitu ya, atau bahkan kita bisa pakai turn gitu. Mudah-mudahan paham. Kalau radial gradient atau sebutannya adalah gradasi atau gradasi yang sifatnya adalah melingkar. Contoh, kalau kita pakai fungsi radial gradient merah ke biru, oke, itu dibacanya berarti dari tengah ke lebar gitu ya. Dari tengah ke lebar. Atau bahkan kalau kita mau ngasih warna lebih dari satu, silahkan. Gitu teman-teman soalnya. Oke ya, nanti disesuaikan kok. Jadi secara default dari tengah menuju keluar. Gitu. Kalau kita pakai keyword close side. Nah, ini untuk keywordnya ada banyak banget teman-teman soalnya. Itu bisa teman-teman cek di sini. Nanti silahkan dicoba-coba sendiri. Di situ juga ada contoh codingannya yang bisa teman-teman copy dan teman-teman terapkan. Warnanya juga lebih dari satu, konsepnya agak mirip dengan yang linear gradient tadi. Nah, tapi bedanya ini bukan sudut gitu ya, tapi ini melingkar. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa baca lebih lengkapnya dari link ini. Gradient, radial, gradient. Untuk membuat atau memahami fungsi radial gradient yang lebih keren lagi. Kemudian nih, kita bisa juga memberikan background image lebih dari satu. Memungkinkan kita memiliki beberapa gambar latar belakang dengan menentukan berapa background image nilai dalam satu nilai properti. Memisahkan masing-masingnya dengan koma. Gitu. Ketika melakukan ini, mungkin gambar latar akan saling tumpang tindih. Ya benar, gambar ketimpa background gambar lagi gitu ya. Latar belakang akan berlapis dengan gambar latar belakang yang terakhir
terdaftar di bagian bawah tumpukan. Dan setiap gambar sebelumnya ditumpuk di atas yang mengikutinya dalam kode. Langsung ke studi kasus gitu. Misalnya nih, di box 1 saya kasih backgroundnya, oke, background image-nya lebih dari satu. Caranya gimana bang? Gampang banget. Misalnya, background yang pertama saya kasih URL start PNG. Jadi ketika kita mendaftarkan background image paling atas atau paling pertama, dia juga akan diletakkan di paling depan. Gitu. Kemudian selanjutnya linear gradient. Oke, di belakang start URL. Nah ini. Oke, dari Unsplash. Jadi gambar komputer ini orang-orang yang lagi kerja itu ditempatkan di belakang linear gradient. Jadi paling atas itu paling depan. Gitu. Contoh saya ngatur background positionnya. Ini juga pakai koma ya teman-teman semuanya. Koma. Gitu. Untuk ngatur background positionnya jadi gampang. Untuk right center nih, ini akan saya taruh atau ini akan saya manipulasi pada background URL kan begitu. Ini kan pertama ya. Pertama, ini yang kedua yaitu linear gradient dan yang ketiga untuk yang background image dari Unsplash ini. Kemudian background size-nya. Untuk yang URL saya set width-nya adalah 200 dan height-nya auto atau ngikutin. Gitu. Kemudian untuk yang linear gradient saya set background size-nya cover dan untuk yang background image dari Unsplash saya set juga background size-nya adalah cover. Jadi dipisahkan dengan koma. Gampang banget ya. Mudah-mudahan ini mudah dipahami. Harusnya sih mudah ya. Kemudian lanjut ke background attachment. Buat apa nih? Jadi ada opsi lain yang kami miliki atau yang CSS miliki untuk latar belakang, yaitu adalah menentukan bagaimana mereka menggulir saat kontennya digulir, yaitu menggunakan properti background attachment. Ini kalau teman-teman agak bingung tidak masalah, karena ini juga jarang digunakan atau bahkan digunakannya hanya untuk ya dekorasi-dekorasi biasa lah, atau bahkan nanti kalau teman-teman ngerasa keren ya silahkan digunakan gitu. Untuk background attachment ini ada nilai atau mempunyai nilai yang teman-teman bisa pilih. Teman-teman bisa kasih scroll atau bahkan kasih fix atau bahkan kasih lokal. Bahkan teman-teman juga bisa ngatur manual width dan height-nya. Kita coba contohkan langsung aja. Seperti ini. Misalnya untuk bodinya saya set untuk height-nya 1000 pixel biar ada scrollnya. Gitu ya, biar ada scrollnya. Kemudian box 2 saya set background attachment-nya adalah scroll, box 3 background attachment-nya adalah fix, dan untuk box 4 saya set background attachment-nya adalah lokal. Gitu. Nah ini teman-teman semuanya, ketiga box ini, box 2, 3, dan 4, oke, ini saya set background size-nya adalah cover, biar langsung memenuhi sisi dari box-nya. Resikonya gambar ada yang tidak terlihat karena sudah terpenuhi kan gitu, tapi nggak masalah. Nah ini teman-teman bisa lihat hasilnya di sini atau bahkan saya tunjukkan aja videonya. Videonya itu seperti ini teman-teman semuanya. Oke, di hasilnya seperti ini nih. Kita lihat box 3 yang kita kasih background attachment-nya fix, kalau di scroll background-nya itu nggak ngikut scroll. Sedangkan kalau kita kasih background attachment-nya adalah scroll dan lokal, itu dia akan ngikutin scroll dari parent-nya. Di sini adalah body, tuh ngikut dia. Mudah-mudahan paham nih. Kalau fix dia tetap. Yang fix ini itu biasanya digunakan untuk membuat landing page background-nya bisa tetap, biar lebih cantik aja. Gitu. Itu background attachment. Kalau teman-teman ngerasa ini membuat website teman-teman lebih keren, silahkan dicoba. Kalau enggak ya enggak perlu juga gitu. Oke teman-teman semuanya. Lanjut nih. Kita bisa membuat beberapa properti background yang sudah kita terapkan tadi menjadi shorthand menggunakan properti background. Lanjut. Background atau properti CSS background atau singkatan background memungkinkan kita mengatur semua properti background yang berbeda sekaligus. Oke. Background color, tapi di sini ada ketentuan background color hanya dapat ditentukan setelah koma terakhir. Oke. Nilai dari background size hanya dapat dimasukkan segera setelah background position, dipisahkan dengan karakter slash atau garis miring. Seperti ini contohnya. Background positionnya adalah center, kemudian garis miring 80% untuk background size-nya. Ini langsung.
Sedangkan nanti kalau kita mau ngeset background color, itu dia ada di bagian terakhir di nilai properti background. Contoh aja ya, contoh langsung ke studi kasus. Contoh kayak gini. Box 1 saya kasih background gitu ya. Di sini linear gradient, ada beberapa background nih. Ada linear gradient sama URL gitu. Ada dua background image. Yang pertama linear gradient untuk sudutnya itu 105 derajat. Oke, berarti dia paling depan nih yang ini. Oke, warnanya adalah RGBA 39%, berhenti di sini. Kemudian dilanjutkan lagi sama RGBA yang agak tua nih. Oke, dia mulainya dari 96%. Posisinya center. Oke, jadi dari yang linear gradient ini, jadi posisinya adalah dari sumbu horizontalnya adalah center, dari sumbu vertikalnya center, langsung dipakein size-nya. Untuk width-nya 400 pixel, untuk height-nya 200 pixel, langsung no repeat. Ini tanpa background image ya. Nah, tapi kalau kita kasih nih URL, oke, ini background yang kedua, background image yang kedua, URL start PNG posisinya center. Kalau kita kasih satu center aja, artinya itu center vertikal sama horizontal, langsung garis miring ukurannya. Oke, ini ukurannya 150 pixel untuk width-nya dan untuk height-nya auto menyesuaikan gitu, biar yang ketarik itu width-nya aja, height-nya itu tetap auto, ngikutin seberapa aspek rasio dari gambar ketika sudah diatur width-nya. Repeat-nya no repeat, kemudian dipisahkan dengan koma ya, lalu background color-nya gitu. Ya, mudah-mudahan kalau kita ngasih background kayak gini pakai shorthand teman-teman nggak kebingungan. Ini pun kalau kita cuman kasih background kemudian URL langsung nggak apa-apa. Itu dimaksudkan background image. Cuman kalau kita mau ngasih beberapa properti tadi menggunakan shorthand yaitu background, boleh seperti ini. Ini formatnya. Gitu, teman-teman semuanya. Kalau nggak perlu ya udah set satu-satu aja. Kalaupun malah merepotkan ya. Oke. Yang terakhir pembahasan kita mengenai borders atau batas. Kita sebenarnya sudah membahas border itu lebih detail atau lebih lengkap di video yang sebelumnya. Cuman ada satu lagi bagian border atau batas luar atau outline yang belum kita bahas, yaitu border radius. Pembulatan sudut pada kotak dicapai dengan menggunakan border radius. Properti dan tulisan tangan terkait yang berhubungan dengan setiap sudut kotak. Jadi ketika video kemarin kita udah ngatur border stylenya, kemudian border width-nya, atau bahkan border color-nya, sekarang kita akan ngatur kelengkungan atau tingkat lengkungan gitu ya dari sudut gitu, sudut dari border tersebut. Caranya menggunakan properti border radius. Contoh nih. Contoh box 1 di sini saya kasih border top left, jadi yang ini. Top left itu radiusnya 10 pixel. Oke, border radiusnya 10 pixel. Kemudian top right. Oke, ini harus dari sumbu vertikal dulu, baru sumbu horizontalnya. Top right misalnya 20 pixel. Kemudian bottom right. Nah ini ya. Kelengkungannya adalah 30 pixel. Dan untuk border bottom left itu saya set 40 pixel. Yang ini. Oke, kemudian untuk kalau kita mau ngasih pakai shorthand dua properti. Box 2 saya kasih border radiusnya 10 pixel sama 50 pixel. Nah, itu artinya yang 10 pixel dipakai untuk yang left top sama right bottom. Gitu. Untuk yang nilai keduanya dipakai untuk right top sama left bottom. Karena untuk border radius ini kan, atau border ini kan dihitungnya searah jarum jam ya. Dari kiri atas, kanan bawah, dan akhirnya adalah kiri bawah gitu. Kalau kita ngasih dengan 3 parameter atau 3 nilai. Border radius 10, 30, 50 pixel. Jadi nanti untuk 10-nya ini dari kiri atas atau left top gitu ya, atau top left. Di sini nyebutnya top left. Oke, itu kita kasih atau saya kasih 10. Yang 30-nya dipakai untuk top right sama bottom left. Gitu. Kemudian 50-nya dipakai untuk yang right bottom atau bottom right. Gitu. Kalau kita ngasih 4 nih teman-teman semuanya. Jadi ngitungnya gampang. Kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Gitu. 10, 30, 40, 100. Gitu.
Itu kalau kita mau ngatur tingkat kelengkungan gitu ya, biar nggak terlalu tajam kotak kita, itu bisa menggunakan border radius. Kalau singkatannya atau shorthandnya adalah border radius. Kalau kita mau ngeset satu-satu, kita bisa pakai seperti ini. Border, min, kemudian mau top atau bottom, kemudian min, mau left atau right, min radiusnya atur berapa. Gitu. Jadi selesai sudah untuk pembelajaran kita kali ini, atau pembelajaran kita kali ini kita sudah belajar tentang backgrounds and borders. Dan untuk kalimat terakhir dari saya teman-teman semuanya, kita dapat melihat bahwa ada cukup banyak untuk menambahkan latar belakang atau background, bahkan batas ke kotak yang kita buat. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Video selanjutnya kita akan belajar tentang handling different text direction. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham. Videonya menyenangkan, cemilannya sudah disiapin juga habis. Selamat lebaran dan saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.